Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Halo semua, eh, perkenalkan saya Yasmin Radian Safitri dari kelas 3B dengan NPM 22106310 550. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari pengamatan atau observasi saya di beberapa sekolah. Nah, observasi yang kemarin saya lakukan itu mengenai pengelolaan kurikulum. Di sini ada sekolah yang kemarin saya observasi. Yang pertama ada SMKS Dewi Warna, yang kedua ada SMK Teksmako Purwasari, lalu yang ketiga ada SMPN 3 Cikampek. Kemudian, untuk tujuan pengamatannya, yang pertama saya ingin mengetahui kelebihan kurikulum yang saat ini sedang berlaku di sekolah tersebut. Yang kedua, saya ingin mengetahui kekurangan dari kurikulum yang saat ini sedang berlaku di sekolah tersebut. Lalu yang ketiga, saya ingin mengetahui peluang ke depannya atau peluang seperti apa sih yang diharapkan oleh ibu atau bapak guru yang ada di sekolah tersebut. Dan yang terakhir, saya ingin mengetahui kendala dan keterbatasan apa sehingga menghambat kurikulum yang sedang berlaku di sekolah tersebut, baik dari faktor internalnya maupun dari faktor eksternal. Nah, di sini ada cakupan mengenai pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum itu sangat penting, tujuannya untuk mencapai tujuan proses pembelajaran agar tersusun dan terperinci dengan program-program yang akan dilaksanakan. Kemudian, untuk konsep dari pengelolaan kurikulum, nah pengelolaan kurikulum ini melibatkan penetapan strategi, perencanaan, dan evaluasi dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini saya sematkan mengenai regulasi pengelolaan kurikulum. Yang pertama, menurut Permendikbud RI nomor 60 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah kejuruan atau madrasah menengah kejuruan. Lalu yang kedua, menurut Permendikbud RI nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Nah, ini itu berlaku pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kemudian yang ketiga, menurut Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran atau yang sering kita kenal sebagai kurikulum merdeka. Selanjutnya, di sini saya cantumkan beberapa kekuatan dan kelemahan dari ketiga sekolah yang telah saya observasi. Yang pertama dari SMKS Dewi Warna. Terdapat 3 bidang keahlian, yaitu ada teknik industri, teknik mesin rais, dan komputer numeric control atau CNC. Lalu yang kedua, di SMK ini menggunakan kurikulum 2013. Yang ketiga, secara khususnya SMK Dwi Warna ini mempunyai tujuan program yang membekali pengenalan dasar di kelas 10, lalu pengenalan program keahlian di kelas 11, dan mereka menerapkan konsentrasi keahlian pada siswa kelas 12. Kemudian untuk kekurangan atau kelemahannya, di SMK ini ternyata kurang sumber daya manusia atau SDM atau juga tenaga pendidik. Karena sebagian guru atau pendidiknya itu berasal dari sekolah lain, sehingga mengakibatkan jadwal atau waktu di SMK ini tidak beraturan. Lalu yang kedua, dari SMPN 3 Cikampek. Di SMPN 3 Cikampek ini yang pertama, menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka.
Yang kedua, terdapat mata pelajaran tambahan, yaitu mata pelajaran TIK dan prakarya, karena mereka menerapkan dua kurikulum. Nah, untuk kelemahannya itu, pendidik di sini itu ternyata kesulitan untuk mengatur jadwal kelas 7, 8, dan 9. Karena di sini itu pernah terjadi yang mana jadwalnya itu bertabrakan antara jadwal kelas 7, 8, dan 9 itu. Sebab jadwal yang ada di P5. Nah, yang ketiga untuk SMK Texmako Purwasari. Yang pertama, terdapat 5 bidang keahlian, yaitu teknik komputer jaringan atau TKJ, yang kedua teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM, yang ketiga teknik elektronika industri atau TEI, kemudian ada teknik otomatis dan tata perkantoran atau OTKP, dan yang terakhir ada teknik mekanik industri atau TMI. Yang kedua, sekolah baru menerapkan kurikulum merdeka dan saat ini kurikulumnya itu baru dipakai oleh kelas 10. Kemudian, di sini ada beberapa pendapat saya, yang mana pendapat ini berdasarkan fungsi pengelolaan kurikulum juga. Yang pertama, kurikulum mempunyai fungsi dalam mengatur program dalam penyelenggaraan pendidikan bagi kepala sekolah. Yang kedua, kurikulum dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan dapat dijadikan sebagai acuan materi. Yang ketiga, kurikulum dapat menjadi wadah untuk mencetak lulusan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Yang keempat, kurikulum dapat menjadi bahan tolak ukur guru dalam memahami karakteristik siswa di kelas. Lalu yang kelima, kurikulum menjadi bahan pertimbangan sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itu tadi pendapat saya berdasarkan fungsi observasi di 3 sekolah itu. Nah, di sini ada dokumentasi. Di situ ada dokumentasi di SMKS Dwi Warna, kemudian ada dari SMK Tekstur. Namun di sini minusnya saya tidak mendokumentasi di SMPN 3 Cikampek. Sekian pemaparan mengenai hasil pengamatan atau observasi saya di 3 sekolah tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.